Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda. Saya dari kelompok 1. Adapun teman-teman kelompok saya, yang pertama Nuraini Pakaya, yang kedua Kairunisa, dan yang ketiga Putri Nalu. Kami dari tingkat 1 kelas 1A. Kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul proses berubah pada konsep kebidanan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan proses berubah pada konsep kebidanan. Yang pertama, ada pengertian perubahan. Perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan status tetap atau yang sering disebut statis menjadi status yang bersifat dinamis. Artinya, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Dengan kata perubahan dapat dikaitkan sebagai proses pergeseran dari suatu sistem ke sistem lain. Yang kedua, proses berubah merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau yang sering disebut juga statis menjadi status yang bersifat dinamis. Kemudian ada pula macam-macam jenis perubahan. Yang pertama, perubahan ditinjau dari sifat proses. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perubahan bersifat berkembang, yang artinya proses perubahan yang dimana baik pada individu, kelompok, ataupun masyarakat secara umum. Dan yang kedua, perubahan bersifat spontan, yang dimana keadaan memberikan respon tersendiri terhadap kejadian yang bersifat alami, yang di luar kehendak manusia yang tidak dapat diramalkan. Dan yang ketiga, perubahan bersifat direncanakan. Perubahan bersifat direncanakan ini dilakukan baik individu, kelompok, ataupun masyarakat yang mengadakan perubahan ke arah yang lebih maju untuk mencapai tingkat perkembangan yang lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu perubahan ditinjau dari sifat keterlibatan, terbagi menjadi 1 bagian. Yang pertama, perubahan partisipatif, yang artinya menyedihkan informasi yang cukup adanya sikap positif terhadap inovasi, timbulnya komitmen. Adapun faktor proses perubahan. Yang pertama, faktor pendukung atau pendorong untuk terjadinya perubahan pada manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang belum terpenuhi akan motivasi perilaku sebagaimana teori kebutuhan dari Maslow. Yang kedua, faktor interpersonal. Manusia memiliki kebutuhan dasar interpersonal yang melandasi sebagaimana perilaku, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bersama-sama. Yang kedua, kebutuhan untuk melakukan kontrol. Yang ketiga, kebutuhan dikasihi. Adapun tahapan proses perubahan, secara umum tahap-tahap perubahan akan meliputi 3 tahapan, yaitu persiapan, penerimaan, dan komitmen. Pada tahap persiapan dilakukan berbagai kontak melalui ceramah, pertemuan, maupun komunikasi tertulis. Tujuannya agar tercapai kesadaran akan pentingnya perubahan, ketidakjelasan tentang pentingnya perubahan menjadi penghambat upaya-upaya dari pembentukan komitmen. Sebaliknya, kejelasan akan menimbulkan pemahaman yang baik terhadap pentingnya perubahan yang mendukung upaya-upaya dalam pembentukan komitmen. Dalam penerimaan, pemahaman-pemahaman kebidanan yang terbentuk akan bermuara ke dalam 2 kutub, yaitu persepsi yang positif di satu sisi atau persepsi di negatif di sisi yang lain. Persepsi yang negatif akan melahirkan keputusan untuk tidak mendukung perubahan, sebaliknya persepsi positif yang melahirkan keputusan untuk memulai perubahan. Selanjutnya, adapun dampak perubahan konsep kebidanan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, individu. Individu mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dan menghadapi perubahan tersebut. Yang kedua, organisasi atau kelompok. Yang dimaksud dari organisasi atau kelompok ini beradaptasi terhadap perubahan tersebut dalam hal pandangan dan pengolahan program-program selanjutnya. Yang ketiga, ada geopolitik. Geopolitik badan balik dalam lingkungan nasional maupun internasional menghadapi tuntunan perubahan masalah-masalah yang bersifat global. Baiklah, itulah penjelasan dari materi kami yang berjudul proses berubah pada konsep kebidanan. Jika ada salah kata atau yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.